batin lo pasti hancur. Jadi gue sarankan lo jangan pernah menonton nih anime karena gue berani bertaruh batin lo pasti hancur, jiwa lo pasti rusak dan ragamu terluka hebat. Jadi di sini gue akan menceritakan alur cerita anime Netohisu yang dijamin membuat kau tidak akan pernah bisa move on dari penderitaan maha besar. Let's start to the intro. Ayato adalah seorang pelajar. Dia ingin masuk ke SMA yang sama dengan seorang wanita yang harus dia panggil One-chan atau kakak. Jadi dengan atas dasar itulah dia langsung menyatakan cintanya terhadap One-chan yang dia anggap sebagai wanita tersebut, yaitu adalah Kasumi Haruno. Jadi di sini Ayato menembak Kasumine langsung dan di situ Kasume menerima cobaan cinta tersebut dari Ayato itu sendiri. Jadi di sini mungkin kita akan diawali dengan cerita-cerita vanilla yang pasti di endingnya akan menghancurkan batin kita. Jadi di sini Ayato dan Kasumi pun akhirnya resmi berpacaran. Biarpun pada kenyataannya Ayato jauh lebih muda daripada Kasumi. Meskipun begitu, Kasumi ini dengan totalitas ingin sekali membantu Ayato untuk masuk ke sekolah yang sama dengannya. Karena di sana statusnya adalah Kasumi pun juga mencintai Ayato biarpun Ayato itu jauh lebih muda. Jadinya lah seperti apa yang sudah gua sampaikan. Di sini Kasumi membantu Ayato belajar, tapi karena Ayato adalah seorang pria dan dia jauh lebih muda, dia sedikit canggung karena diajarin oleh One-chan secantik Kasumi. Tiba-tiba saat mereka belajar, ternyata Kasumi dapat pesan dari seseorang yang sama sekali nggak bisa dia bayangkan. Di situ ternyata nanti Kasumi akan diancam, di blackmail, di cheating dan di force oleh seseorang yang entah siapa dalam cerita ini gitu kan. Tapi di sana nanti kita akan melihat betapa kejamnya air mata penderitaan dan NTR super keras yang akan disaksikan oleh Ayato. Jadi ketika itulah ternyata Ayato menonton sebuah video mantap. Di sana itu pemerannya itu disamarkan suara dan juga wajahnya sedikit disensor. Dan di sana Ayato tidak menyadari bahwa itu adalah Kasumi, tapi dia menyadari bentuk tubuhnya dan lain-lain itu mirip sekali dengan Kasumi. Jadi situ Ayato hanya bisa melakukan olahraga terbesar umat pria yang sangat kimochi itu. Dan di sana Ayato, lu tahu sendirilah, dia mantap bos, keluarnya banyak gitu kan. Langsung di pagi harinya dia menatap kenapa wajah Kak Kasumi itu begitu tidak nyaman gitu, seperti ada yang terjadi sesuatu, seperti punya masalah. Di sana pun Ayato hanya berpikir dengan pikiran dia yang sempit. Mungkin Kasumi hanya sedikit ada masalah dengan teman atau keluarganya. Itulah yang dipikirkan oleh Ayato. Sebenarnya masalahnya jauh lebih greget lagi. Ternyata Kasumi itu di blackmail dan di cheating oleh orang-orang yang sangat mantap sekali, memiliki titik super juga, nggak kayak ini Shota, titiknya kecil men. Tiba-tiba di sebuah toko buku Ayato pun bertemu dengan Kasumi dan juga seorang pria yang tampang-tampang itu kayak tukang penusbol profesional handal, pengocok handal dan kelihatannya sih hobi makar, bernama Anjo. Anjo di sana adalah senior dari Kasumi gitu kan. Cuman di sini nggak dijelaskan lagi apakah itu senior di sekolah atau senior di universitas, karena di situ jatuhnya dia hanya seorang senpai. Tiba-tiba di malam yang sangat indah, Kasumi masuk ke kamar Ayato menggunakan baju yang bener-bener bisa membuat siapapun tidak bisa menahan memegang-megang keganasannya alias si Thunder Emperor gitu. Di situ Ayato bener-bener bingung gitu kan. Dia tidak bisa menahan hasrat dan sudah jelas lah di situ Ayato dan juga Kasumi langsung melaksanakan kekuatan yang mungkin bisa membuat lu itu iri, karena ini Shota yang tampangnya kayak bencong ini bisa mendapatkan kenamantapan super luar biasa dari cewek semanis Kasumi One-chan gitu. Pagi pun tiba, dia mengecek HP-nya dan dia mendapatkan notif dari situs mantap-mantapnya. Dia membuka channel pengantar tidur, situs pengantar tidur, dan dia melihat kalau misalnya ada rekomendasi video gitu. Dan di situ saat dia menonton, langsunglah dia langsung batinnya terkoyak, hatinya hancur, semuanya pun greget. Tapi titiknya tetap tegang bos gitu. Dia melihat di sana Kasumi
One-chan yang sangat dia cintai, yang sangat dia sukai sedang mantap-mantap bersama pria lain. Yang di sana Kasumi menjelaskan kalau misalnya dia tuh sebenarnya sedang pacaran terhadap seorang bocil shota yang titiknya kecil dan tidak ada enak-enaknya sama sekali kalau dilakukan penusbolan. Ini sangat berbeda dengan anime yang gua bahas sebelumnya, yaitu adalah Uchi no Ototo yang pacarnya kena tikung sama bocil, tapi ini bocil kena tikung sama si tukang NTR dengan rambut-rambut pirang gitu kan. Di sana Kasumi menjelaskan segala-galanya kalau dia jatuh hati dengan itu kekuatan super tusbolan Thunder Emperor. Bagi yang nggak tahu Thunder Emperor itu apa? Itu adalah sinonim dari gua manggil Titit. Jadi gua akan nyebutnya Thunder Emperor gitu kan. Thunder Emperor yang sangat hebat itu membuat Kasumi pun tak bisa menahan keganasannya. Dia pun bercerita banyak hal bahwasanya Thunder Emperor milik ini penusbulnya dibandingkan dengan milik Ayato. Ini milik Ayato Raine Opopone. Sangat kecil, sangat tidak bisa dibanggakan. Malahan lebih enak jarinya Ayato masuk daripada titiknya Ayato masuk. Buset lah. Ini mah penghinaan banget gitu kan. Ayato pun yang mendengar itu dari balik kameranya sambil pegang-pegang titik dan atau menjaga Thunder Emperor-nya, itu sangat tidak bisa menahan tangisnya yang sangat luar biasa. Dia di NTR keras sampai dihina-hina. Mana tahan gitu kan. Tapi meskipun begitu, Thunder Emperor-nya tetap melakukan keganasannya seperti apa yang lu pikirin semua. Dan di akhir dari itu video, Kasumi mengatakan, ini adalah yang terenak, inilah yang terhebat. Punya lu Ayato, Raine Opopone. Sangat tidak bermanfaat untuk melakukan penusburan sama lo. Enakan ngemasukin pensil gitu. Lalu, di akhir dari cerita ini, Kasumi dan juga Ayato ini resmi putus gitu kan. Resmi putus. Dan Kasumi pun memanggilnya kembali dengan nama Ayato. Karena sebelumnya Kasumi memanggil Ayato itu dengan nama Akun atau panggilan sayang. Dan Ayato manggil Kasumi itu dengan nama Kasumi Nechan kembali atau Kak Kasumi. Di sana pun ternyata di sini Ayato nanti akan diminta bertanggung jawab apabila nanti Kasumi itu pregnant atau nanti perutnya gembul gitu kan. Ketika perutnya gembul, yang bertanggung jawab untuk ngaku sebagai bapak itu Ayato. Di sini sudah kelihatan banget muka Ayato yang sangat depresi berat, sangat batinnya terkoyak, batinnya hancur, jiwanya dihancurkan, dilepuhkan sampai nggak punya harapan lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, ternyata si Ayato juga diancam gitu kan untuk melindungi Kasumi. Jadi sebagai gantinya, Ayato harus melindungi Kasumi bagaimanapun caranya, meskipun Kasumi ini sudah menghancurin, mengoyak-ngoyak batinnya. Bagaimana cara Ayato untuk melindungi Kasumi? Sederhana, Kasumi akan menjadi Fencong gitu kan. Dan di sini kita akan lihat gambar ketika si Ayato tuh berdandan-dandan sebagai jadi seorang cewek, padahal dia cowok, dandan jadi seorang cewek, dan nanti dia melakukan pekerjaan yang sangat-sangat tidak mungkin bisa kita bayangkan, yaitu adalah menjaga atau bermain-main dengan om-om Yugli Bastard dengan sangat intens. Dan itu adalah akhir dari cerita Netohisu yang sangat membuat batin lu terkoyak-koyak. Dan di sini Ayato adalah menjadi korban kebiadaban dari bangsatnya seorang perempuan yang sangat-sangat tidak bisa kita terima. Di sini kita bisa pahami bahwa Kasumi adalah orang yang jahat, dan Ayato itu biarpun dia melakukan tindakan yang sangat lumrah bagi laki-laki, dia tetap melindungi Kasumi bagaimanapun caranya, bahkan sampai dia jadi mainan om-om sekalipun. Ya, Afrod dan F respect for Ayato sebagai pria sejati, biarpun dia disakitin ribuan kali sakitnya. Di sini sebenarnya masih banyak banget hal-hal yang membuat Ayato itu makin terpuruk batinnya, dan Kasumi itu cuma bisa manfaatin Ayato untuk banyak hal gitu ya. Tapi itulah cerita dari Netohisu. Dan mungkin cerita ini nggak akan dapat episode 2 karena ketika gua cek di manga doujinshi-nya ya chapternya cuma sitok wae, jadi ya nggak usah berharap banyak kalau ini ada episode 2-nya. Oke? Jadi itulah alur cerita dari anime Netohisu yang mengoyak batinmu. Apakah batinmu telah terkoyak? Kalau belum, baguslah, karena setelah ini gue akan menceritakan alur cerita anime yang jauh lebih mengoyak batin. Gue Afril Starlight, staff arts anime yang satu-satunya kerja, nggak seperti Noko dan juga si RY yang tidak bekerja. Undur diri and see you next time in alur cerita anime lainnya.